Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Mas Bayu, panggil Sasa dengan sedikit berteriak. Dia bahkan sedikit berlari menghampiri pria yang namanya dia panggil. Kemarin Sasa tidak masuk bekerja. Dia tidak tahu jika Bayu mengunjungi Danu. Andaikan dia tahu, pasti Sasa akan ikut. Tapi karena sudah terlanjur, jadi kini dia hanya ingin tahu bagaimana kabar Danu di sana. Apakah istrinya itu masih saja mengekor seperti tidak punya kerjaan? Ada apa? Tanya Bayu saat Sasa sudah berdiri di hadapannya. Tatapan Bayu terlihat dingin, seolah tidak ada minat untuk bicara dengan wanita ini. Semua rekan kerja yang bekerja di toko ini sudah memandang Sasa dengan tatapan yang tak baik. Kekaguman Sasa pada Danu sudah dinilai sangat berlebihan bagi semua teman-temannya. Mas Bayu kemarin dari tempatnya Mas Danu, dia apa kabar? Apa istrinya itu masih ada di sana? Tanya Sasa langsung. Bertanya seolah tidak ada sedikit pun perasaan bersalah saat dia tengah memberikan perhatian pada seorang pria sekaligus menyebut istrinya. Dan Bayu yang mendengar pertanyaan itu tidak langsung menjawab. Dia lebih dulu membuang nafasnya dengan kasar, lalu melegangkan kedua tangannya di pinggang, lengkap dengan tatapan tajam pada Sasa. Sah, sadarlah sebelum kamu melangkah semakin jauh. Karena semakin lama kamu semakin terlihat menjijikkan. Jangan pernah ganggu Danu karena dia sudah menikah dan bahagia dengan hidupnya. Kesal Bayu. Setelah mengatakan itu, dia langsung pergi begitu saja meninggalkan Sasa yang mematung. Ucapan Bayu begitu jahat, bahkan sampai mampu membuat dadanya sesak. Masih berdiri di sana, tiba-tiba terdengar suara seorang pria memanggil namanya. Sasa, panggil Andre. Masuk ke ruangan saya, ada yang ingin saya bicarakan. Baik Pak, jawab Sasa dengan cepat, meski hati dan pikirannya masih terasa gamang. Sasa mengikuti langkah Andre untuk masuk ke dalam ruangan sang pemimpin. Dia lalu duduk di salah satu kursi di hadapan Andre. Saat itu, Andre langsung buka suara untuk menyampaikan maksudnya memanggil Sasa. Tidak ada basa-basi terlebih dahulu. Sah, maaf harus mengatakan ini, tapi mulai hari ini kamu tidak perlu lagi bekerja di smartphone store, ucap Andre. Sebuah ucapan yang mampu membuat Sasa langsung melebarkan mata, lengkap dengan jantungnya yang seolah berhenti berdetak saking terkejutnya. Bekerja di sini berdasarkan tim, tapi selama ini kamu selalu bekerja sendirian. Kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan teman-temanmu yang lain. Jadi maaf, kerja sama kita tidak bisa dilanjutkan lagi. Dan hari ini adalah hari terakhir kamu masuk. Dek, Sasa membatu. Dia seolah kehilangan semua kata-kata. Perasaan sedih, marah, kecewa, dan malu membuat dadanya sangat sesak. Dia bahkan langsung menangis, namun ini sudah keputusan Andre, tak bisa lagi ditawar-tawar. Keluar dari ruangan itu, Sasa melihat semua teman-temannya tengah sibuk sendiri melayani para konsumen, sementara dia hanya berdiri di sini dengan kedua matanya yang sembab, namun tidak ada satu orang pun yang mau peduli. Sasa kembali menangis, hidupnya seolah benar-benar hancur. Saat ini dia tak punya siapapun untuk berbagi kesedihan, karena kesombongannya sendirilah yang membuat semua teman-temannya menjauh. Hari ini Sasa menyadari satu hal, bahwa semua yang selama ini dia sombongkan ternyata tidak ada artinya apa-apa. Pekerjaan tak bisa dia pertahankan, dan kecantikan tetap tak membuatnya memiliki teman. Minggu berganti, malam hari.
Danu dan Elma malam ini memutuskan untuk menginap di rumah Herman. Mereka sudah sangat rindu bertemu dengan Arkan. Elma dan Danu sebelumnya sudah sepakat untuk menutupi dulu tentang kehamilan Elma dari sang anak. Kenapa? Karena saat ini mereka ingin Arkan hanya fokus pada ujian nasionalnya. Pulang dari toko, mereka langsung pergi ke sini. Jam 6 sore, mereka sudah tiba di rumah Herman. Saat itu, Danu dan Elma langsung menuju kamar mereka di rumah ini dan membersihkan tubuh. Setelahnya menemui semua orang di luar. Elma bahkan dengan segera memeluk sang anak saat melihat ada Arkan. Pelukan hangat dan penuh rindu. Jika seperti ini, rasanya waktu pertemuan jadi sangat berharga. "Bagaimana di sekolah? Semuanya baik-baik saja?" tanya Elma. Dia dan Arkan duduk berdampingan, sementara Danu dan Herman pun sibuk saling berbincang. Sedangkan Lucy masih di dapur membuatkan minuman hangat untuk Danu. Tadi saat Elma berniat membantu, Lucy melarangnya, meminta sang anak untuk lebih dulu menemui Arkan. "Semuanya baik-baik saja, Mah," jawab Arkan dengan bibir yang tersenyum lebar. Tak banyak kata yang dia ucapkan, cukup merasa bahagia saat melihat ibunya pun bahagia. Setelah makan malam bersama, Danu, Elma, dan Arkan kembali duduk bertiga di ruang tengah. Saat itu, Lucy dan Herman memutuskan untuk istirahat lebih cepat, memberi kesempatan keluarga kecil itu memiliki banyak waktu bersama. Herman tak ingin lagi egois, tidak akan berusaha untuk menguasai Arkan sendiri. Malam itu, Elma jadi penengah di antara anak laki-lakinya dan sang suami yang sama-sama dingin. Elma terus menciptakan obrolan yang membuat Danu dan Arkan jadi saling berbincang tentang banyak hal sepele, namun mampu membuat suasana jadi semakin hangat, keluarga yang utuh. Besok adalah hari Minggu. Danu mengajak Arkan dan Elma untuk pergi ke taman kota. "Hah, benarkah? Tapi bagaimana dengan toko?" tanya Elma. Sebelumnya dia tidak tahu jika Danu berniat mengajaknya dan Arkan pergi. Kata Danu mereka bisa meminjam mobil milik Opa Herman. "Mama tenang saja, besok Bayu akan mulai membantu kita di toko," jelas Danu. "Bayu?" tanya Elma lagi. Sementara Arkan jadi pendengar setia, dia juga sangat ingin tahu pembicaraan ayah dan ibunya. "Waktu Bayu datang ke toko kita beberapa minggu lalu, dia meminta untuk ditarik jadi karyawan. Dia juga sudah lelah bekerja kejar target. Jadi sekarang aku memintanya datang," jelas Danu apa adanya. Tentang gaji untuk Bayu nanti tidak perlu dicemaskan. Malam itu Elma dan Danu pun membahas itu sampai tuntas. Arkan yang melihat keduanya merasa sangat lega. Kini komunikasi ayah dan ibunya sudah terjalin dengan baik. "Jadi besok kita bisa pergi bersama," terang Danu di akhir penjelasannya pada sang istri. Elma tersenyum. Setelah pembicaraan panjang mereka, tak ada sedikit pun yang mengganjal di hati. Semuanya terasa lebih mudah tanpa beban. "Baiklah, kalau begitu sekarang ayo kita istirahat," sahut Elma. Dia bahkan langsung bangkit lebih dulu dan menarik Arkan untuk mengikuti langkahnya. Elma akan mengantar sang anak ke dalam kamarnya. "Langsung tidur ya, besok pagi kita pergi ke taman kota, lari pagi dan sarapan di sana," jelas Elma, dan Arkan mengangguk dengan antusias. Rasanya sudah tak sabar untuk menunggu besok. Setelah memastikan Arkan naik ke atas ranjang, Elma pun keluar. Kini gantian menarik Danu untuk masuk ke dalam kamar mereka.